Nah, maka hari ini kita lanjutkan diskusi tentang bagaimana sih gempa Bandung itu terjadi. Jadi perasaannya gimana, Pak? Perasaan. Ini kayak mau sah gitu ya. Mau sah gitu. Kayak ada ini. Oke nggak? Saya komentari aja dulu ya. Belum perasaan Bapak dulu. Perasaan saya biasa-biasa aja. Ya, emang, Pak. Perlu pakai ini. Dari waktu di Tahura biasa-biasa aja. Iya, Pak Yanwas. Ya, jadi gini Pak, mungkin yang dikomentari itu ternyata debat magnitudo atau skala besar kecilnya gempa itu nggak penting buat publik, tapi bagaimana itu berdampak pada publik ya. Skala kecil aja seperti yang di Cianjur itu hebohnya bukan main ya. Nah, dari informasi Bapak dari ITB ini, menurut Bapak gimana yang dari Unpad nih? Saya kemarin ngadu-ngaduin kalian berdua gitu. Sekarang saya nggak mau ngaduin lah. Oh begitu Pak. Iya. Nggak tahu malah. Untung nggak datang. Kalau datang kan heboh itu. Mau nggak Pak? Ya, baik. Terima kasih. Oh ternyata dicari yang heboh Pak ya. Kumaha tah? Ya, kalau menurut saya sih besaran gempa tetap berpengaruh lah ya. Jadi kalau gempa di Cianjur itu misal 6, pasti kerusakannya akan lebih hancur lagi, ya kan? Ini kan masalahnya gini, ketika terjadi gempa itu dia melewati batuan yang lunak atau enggak gitu. Jadi aspek geologi juga harus diperhatikan. Kemudian dari aspek morfologi, lerengnya terjal atau enggak. Jadi misalnya kalau gempa 3,4 terjadi di tengah kota Bandung, menurut saya aman, relatif aman. Katakanlah 4 ya, di pusat dataran Bandung di bawah tadi Masjid Jabar tadi ya, menurut saya aman. Tapi kalau konstruksi Jabar itu kan kuat ya. Artinya aspek stratigrafi batuannya juga harus diperhatikan. Gitu. Oke. Jadi itu komentar saya mengenai besaran gempa tadi. Gitu. Ya. Saya waktu gempa Cianjur itu saya ke Cianjur. Ada rumah makan Sunda ya, kulit ya di situ ya. Iya. Rumah makan Sunda itu cuman sedikit. Sunda Rasa itu, tapi di sebelahnya itu hancur lebur tuh. Wah, rata gitu kan. Iya. Nah, ini barangkali yang dikatakan Pak Melono ini sebenarnya struktur bangunannya yang jadi persoalan ya. Iya. Dengan kesiapan dan kesiagaan orang melihat gempa ini. Nah, sebenarnya untuk gempa-gempa ini kebanyakan kalau kami lihat sebagai masyarakat sih kebijakan salah menyan ya. Jadi ada informasi yang membludak ke masyarakat bahwa dari ITB waktu itu harusnya mungkin kalau kata Pak Irwan nggak boleh bocor nih untuk nakut-nakutin masyarakat gitu kan ya. Terus dari Unpad juga jangan kasih kebahagiaan nih untuk bahwa gempa itu nggak apa-apa gitu kan ya. Nah ternyata gempa itu tadi di awal itu kita bilang waktu di awal-awal sekali Pak, kalau ada gempa itu sebenarnya masyarakat itu pasrah ya. Saya juga waktu gempa Lombok saya ke Lombok ya, dari Tahura waktu itu saya ke Lombok, bawa bantuan segala macam. Saya pengen merasakan gempa Lombok nih. Nah saya lagi mandi ternyata gempa ya kan ya, orang-orang pada keluar tuh ya kan. Tapi saya bilang tanggung saya kalau keluar gimana gitu kan, masih pakai sabun gitu kan segala macam, nanti orang malah lari ngeliat saya keluar ya. Nah di situ saya diem aja di situ. Saya diam aja di kamar mandi melihat air goyang-goyang gitu. Wah ini azal nih, udahlah, udah sinilah. Berarti saya nanti akan pulang sebagai pahlawan karena bawa ini kan, bawa bantuan dari Tauras Indonesia bawa ke sono. Nah kebanyakan masyarakat itu seperti itu Pak Irwan. Baik, terima kasih untuk tambahan diskusinya. Tadi dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Yan. Saya ingin menambahkan beberapa informasi. Satu hal yang saya yakini bahwa gempa itu bukan bencana. Tadi disampaikan oleh Pak Yan, kita wilayah yang diberikan anugerah sebagai wilayah yang secara tektonik aktif dengan semua implikasinya. Termasuk kita punya kekayaan alam, kita punya seperti kita tinggal di atas bukit yang tidak semua tempat punya tempat daerah yang bukit seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah ke tempat yang lain itu kebanyakan datar gitu. Kalau ke Bandung, saya kebetulan tinggal di Bandung Selatan, kalau nengok ke banyak tempat itu ya gunung. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua tempat diberikan anugerah sebaik kita di Pulau Jawa ataupun khususnya Jawa Barat.
Saya termasuk yang meyakini bahwa gempa itu bukan bencana. Ternyata yang membuat bencana itu adalah pilihan-pilihan kita. Pilihan kita lah yang kemudian memaksakan untuk membangun. Jadi pada saat saya ngobrol dengan beberapa rekan tadi yang saya jadikan referensi itu Desa Muril. Desa Muril itu adalah desa tukang. Kalau Bapak Ibu sempat ke sana, mereka yang banyak bikin perumahan terutama di daerah Bandung, dan ternyata di daerah BSD dan sekitarnya itu banyak tukang itu dari Muril. Tapi begitu ingin buat rumah sendiri, pada saat punya rezeki, anak tambah banyak, daripada bikin fondasi ke bawah, mereka menambah ke lantai atas gitu. Jadi yang membuat bencana itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi kan dia nggak sadar. Ada faktor lain. Jadi kemudian saya termasuk yang meyakini bahwa gempa itu bukan bencana. Jadi pilihan kita lah yang, ataupun ketidaktahuan kita yang membuat itu jadi bencana. Bapak Ibu yang kalau paham di banyak tempat bahwa ada gempa skala 6 terjadi dan tidak ada kerusakan. Dan tidak ada juga korban. Tapi pertanyaannya, kenapa hal yang sama tidak terjadi di tempat kita? Berarti ada sesuatu yang kemudian harus sama-sama kita perbaiki bagaimana cara berpikirnya. Kalau saya termasuk yang meyakini bahwa langkah pertama adalah tentu saja riset, seperti yang dilakukan oleh Pak Yan, yang dilakukan oleh kami peneliti di kampus. Seringkali hasil riset itu menarik kalau berbeda kan ya. Kalau sama itu ya nggak seru gitu ya. Justru kalau berbeda itu yang membuat riset berkembang. Riset kita di-challenge oleh orang lain. Itu penting karena mekanisme riset berkembang itu lewat peer review ya, lewat di-challenge. Kalau nggak pernah ditantang, ya nggak pernah berkembang. Itu satu hal yang positif. Asal kemudian kita berpikir terbuka, open minded, apabila ada hal yang baru ya kita harus terima. Jadi kalau saya meyakini bahwa yang pertama itu riset, dan saya pernah menulis di media, di Kompas, bahwa kita darurat riset kebencanaan. Jadi yang melakukan riset kebencanaan itu sedikit. Praktisi kebencanaan ataupun mereka yang interest kebencanaan mungkin banyak, tapi perisetnya tidak banyak. Itu yang membuat, kalau saya sempat menyebut, euforia mitigasi. Kita mitigasi tapi kita kehilangan esensi. Karena kita tidak paham konsep dari sumber gempanya kita ataupun sumber bencana secara umum. Saya pernah menemukan sebuah modul kebencanaan di daerah Mentawai. Kalau Bapak Ibu paham bahwa Mentawai daerah yang termasuk paling disiapkan di Indonesia, karena diduga setelah gempa Aceh 2004, Nias 2005, selanjutnya adalah Mentawai. Mentawai 2010 bukan terbesar karena kemudian hanya sebagian kecil. Sudah itu kita duga ada bencana yang lain yang lebih besar di Mentawai. Bengkulu 2007, Padang 2009, tapi Mentawai ada daerah yang paling dipersiapkan. Dan kita menemukan modul-modul kebencanaan yang karbon copy dari wilayah yang lain yang tidak cocok dengan orang Mentawai. Dari asumsi perhitungan waktu tiba tsunami-nya, ketinggian tsunami-nya. Kenapa? Karena risetnya sedikit. Jadi begitu risetnya sedikit, maka kemudian informasi mitigasinya pun tidak tepat. Itu yang kemudian saya sebut orang euforia mitigasi, terus gimana gitu. Karena tidak diawali oleh riset yang baik. Jadi saya meyakini bahwa yang riset yang baik itu penting. Dan riset yang baik ya perlu ngobrol seperti ini, perlu berdebat seperti ini. Itu hal yang penting dalam tahapan penting dalam sebuah riset. Kemudian sesudah itu baru menjadi literasi, menjadi pengetahuan. Jadi saya sering menemukan masyarakat yang tidak paham bencana. Ngobrol-ngobrol dengan penggiat kebencanaan pun yang tidak paham pun ada. Pengambil kebijakan yang tidak paham bencana itu pun ada. Jadi ketika kita ngobrol mengenai kebencanaan nggak nyambung. Loh, Bapak kan pengambil kebijakan, tapi kok nggak nyambung gitu. Ya karena pada saat dia ditempatkan nggak dilihat itu. Bisa jadi karena begitu, karena mungkin bisa jadi kesalahannya di kami juga bahwa risetnya mungkin belum baik juga. Jadi bagaimana knowledge diturunkan menjadi pengetahuan ke publik itu pun mungkin tidak tepat pada saat risetnya kemudian tidak komplit. Bisa juga tadi yang Bapak disampaikan bahwa, nah apalagi kemudian turun ke masyarakat. Jadi kami pernah bertemu dengan masyarakat di wilayah Sarlembang. Tadi yang Bapak sampaikan, mereka pasrah. Kenapa pasrah? Karena bukan prioritas, Pak. Prioritas mereka apa? Ya prioritas mereka ekonomi. Prioritas mereka
bagaimana kemudian besok mereka harus mencari pendapatan dari mana. Untuk itu maka upaya pengurangan risiko bencana itu tidak bisa satu aktivitas yang tersendiri, terpisahkan dari aktivitas yang lain. Dia harus merupakan bagian internalisasi dari upaya bersama untuk membangun bangsa. Jadi saya meyakini bahwa ketahanan bencana merupakan ketahanan kita untuk sebagai sebuah bangsa. Sehingga isu kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari isu kemiskinan. Isu kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari isu stunting. Itu harus satu paket bersama. Kalau enggak akan pernah jadi prioritas. Alasannya apa alasannya? Ya karena mereka punya prioritas yang lebih mendesak Pak dari itu. Jadi ketika kemudian menjelaskan, oh kenapa masyarakat membangun bangunan tidak tahan gempa? Karena bukan prioritas Pak. Jadikan itu prioritas. Jadikan itu menjadi bagian hal yang mendesak buat mereka. Dan untuk itu maka strategi pengurangan risiko bencana memang harus merupakan strategi bersama. Kita tidak bisa kemudian memberikan beban terlalu berat kepada BPBD. BPBD itu babak belur gitu ya. Ya memang singkatannya gitu sih. Badan Perencanaan Babak Belur. Oh, saya kira paham. Karena berat sekali tadi sampai dari segi kapasitas gitu ya. Jadi mohon maaf, tapi kalau saya lihat di banyak daerah, salah satu yang anggarannya tidak terlalu besar itu BPBD dengan tanggung jawab yang besar. Tapi itu kan masalah. Sekarang udah besar Pak. Itu pada saat respon Pak. Ya. Pada saat respon besar, tapi Ya. kemudian justru yang lebih berat itu kan bukan di responnya, Ya. justru pada saat memberikan pemahaman, dan itu harus merupakan bagian bersama dari aktivitas yang lain. Jadi, nah sesudah itu baru bisa berjalan, baru kemudian upaya peningkatan literasi tadi yang disampaikan oleh ibu guru itu menjadi sangat penting. Jadi setelah kemudian pengetahuannya terbentuk sebagai hasil riset. Jadi yang tadi kami sampaikan hasil yang disampaikan oleh tim ITB yang tadi Bapak sampaikan potensi gempa itu sudah menjadi bagian dari buku yang diterbitkan sebagai Pusat Studi Gempa Nasional, dan itu sudah menjadi SNI 1726 tahun 2019. Jadi sebetulnya dalam konteks knowledge itu sudah ada dan sudah diturunkan dalam bentuk. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan SNI itu kan tidak hanya helm, tapi gempa pun ada dalam konteks SNI bangunan tahan gempa, di mana lampirannya adalah peta dan sumber bahaya gempa Indonesia. Nah kemudian tahap selanjutnya itu kita berharap menjadi pengetahuan bersama di tingkat masyarakat. Dan begitu menjadi pengetahuan bersama itu tidak bisa mekanisme bottom up. Jadi saya termasuk yang kemudian tidak yakin kalau kita bersama-sama bergerak meyakinkan masyarakat mau kalau tidak ada top down Pak. Jadi itu harus sebuah proses yang kemudian dipaksakan oleh pemerintah dan juga kemudian berkembang berdasarkan upaya literasi yang dikembangkan oleh civil society. Jadi kedua hal itu harus bertemu. Nggak bisa kemudian masyarakat, wah kita kemana sosialisasi seperti yang dilakukan oleh BPBD itu tidak akan maksimal kalau tidak ada upaya top down. Upaya top down itu seperti apa? Pemaksaan Pak. Pemaksaan itu bisa lewat mungkin kurikulum. Walaupun saya bukan pakar kurikulum, jangan-jangan kalau dimasukkan kurikulum malah membebani siswa dan kemudian bisa pada saat ujian habis itu lupa gitu ya. Mungkin ada cara yang lain, apakah misalnya jadi pengetahuan tacit gitu ya. Jadi pengetahuan yang kemudian tidak jadi hafalan, orang pun langsung ngerti. Itu bisa dilakukan di banyak negara. Ada banyak negara yang kemudian tidak harus dimasukkan di kurikulum, tapi dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang kemudian akhirnya membangun sikap. Jadi pengurangan risiko bencana itu bisa menjadi sikap. Kemudian upaya top down lain, misalnya lewat tadi sekarang kita sedang mendiskusikan yaitu persoalan zonasi Pak ya. Zonasi di daerah kawasan rawan bencana. Tapi kita sangat mendorong zonasi itu diterapkan untuk gempa dengan potensi di atas 6,5. Karena kalau di bawah 6,5 itu terlalu banyak, terlalu diffuse. Tadi Pak Ian menyebutkan bisa di mana saja, kita sebut sebagai background seismicity. Bisa di Kalimantan Timur tiba-tiba ada, dan kita tidak punya daerah yang tidak punya sumber gempa yang diffuse. Jadi kalau 6,5 itu source-nya itu sumbernya terdefinisi dengan baik. Baru kita definisikan daerah yang kita buat zona. Dan zona itu tidak harus terlalu lebar. Yang pernah kita coba untuk Palu itu buffer 15 meter Pak. Itu yang kawasan hijau. Itu pun tidak mudah. 15 meter itu kan nggak jauh gitu. Tapi syaratnya bahwa sesarnya didefinisikan dengan sangat baik. Karena tadi disampaikan oleh Pak Yan sangat tepat, kita mengakomodir deformasi Pak. Deformasi 15 meter yang kita minta kosong itu untuk deformasi 5 meter Pak. Bayangkan deformasi yang 5 meter. Bapak Ibu kalau pada saat di Palu mungkin Bapak melihat
rumah offset 5 meter sepanjang lebih dari 40 kilo bidang sesarnya. Itu yang kita minta untuk koridor 15 meter. Hanya itu yang kita minta. Itu pun tidak mudah. Untuk Cianjur itu deformasinya hanya 12 cm Bapak Ibu sekalian. Itu susah mencarinya Pak. Itu yang kemudian mohon maaf menjadi debat antara beberapa institusi ya, termasuk BMKG, Badan Geologi, BRIN, termasuk kami pun dipaksa ikut-ikutan terus karena jadi heboh nanti, tapi ya kita coba agak mundur. Tapi kita paham bahwa 12 cm itu susah untuk menjadi dasar zonasi. Tidak mudah Pak. Bisa tapi tidak mudah, sehingga kami merekomendasikan 6,5 baru, atau paling nggak 6 lah ya. Lebih rendah dari itu sebaiknya tidak, karena kemudian karena asumsinya deformasi itu rupture Pak, robekan bidang gempa. Robekan bidang gempa kita tidak bisa menahannya dengan kemampuan struktur. Tetapi kalau goncangan itu bisa ditahan dengan struktur. Tapi kan pertanyaannya, kita mau bikin rumah semahal apa sehingga bisa menahan struktur? Itu kemudian menjadi diskusi lanjutan. Jadi kemudian tadi yang tahap pertama adalah riset, yang kedua adalah literasi, yang ketiga adalah upaya zonasi, yang kemudian itu harus kemudian top down. Zonasi itu kemudian bisa didorong juga dengan insentif. Ada beberapa negara yang kalau misalnya bersedia untuk menarik dari wilayah yang, jadi boleh kalau di daerah yang goncangan tinggi, tapi kemudian nanti Anda tidak kena insentif pajak gitu, bayarannya jadi mahal. Ada beberapa negara yang seperti itu. Atau yang terakhir yaitu bangunan tahan gempa. Nah, bangunan tahan gempa pun kemudian didorong dengan insentif. Jadi kalau Anda bikin bangunan tahan gempa, Anda boleh gratis PBB misalnya 5 tahun gitu. Itu di beberapa negara diterapkan. Atau untuk bangunan publik malah diberikan bantuan untuk memperkuat bangunan tahan gempa. Itu yang terjadi di beberapa tempat, dan kita dorong itu yang sedang dicoba untuk Cianjur. Jadi kemudian sekolah dibangun kembali, tapi dia harus menjadi bangunan tahan gempa. Menurut saya itu tahapan-tahapan yang perlu dilalui, tapi ya tadi bermuara dari riset yang benar. Karena kalau tidak, tadi kami sampaikan kita euforia mitigasi, melakukan mitigasi tapi kemudian salah menyan, kalau tadi Bapak sebutkan. Nanti baru berujung di bagian paling bawah, yaitu kebijakan pemerintah. Mungkin nggak bawah sih, biar pemerintah harusnya menjadi prioritas juga. Terima kasih, mudah-mudahan menambah diskusi. Oke.